kebijakan Bapak Bupati ini, Bupati Edi ini bagi kita tidak sesuai dengan undang-undang. Itu inkonstitusional. Kami tekankan pada undang-undang buruh. Undang-undang buruh itu, ya kan? Katakan bahwa TKD itu setelah dia 1 tahun bekerja, dia harus kontrak permanen. Karena kalau dia tidak kontrak permanen, dia rentan dipolitisasi. Pergantian pemimpin, pergantian TKD itu terus. Lalu siapa yang akan menjamin mereka punya hak-hak buruh? Kalau pergantian pemimpin, pergantian TKD. Oleh karena itu, kita minta supaya mereka ini menjadi karyawan tetap semua. Apakah itu TKD namanya, P3K atau apa namanya, 3.000-an orang ini harus diselamatkan. Baik jaminan sosial ketenagakerjaan, jaminan pensiunnya, jaminan hari tuanya. Dan kalau misalnya ada kekosongan ruang hukum, karena ya itulah gunanya lembaga DPR dan Bupati. Ya, menciptakan produk regulasi. Jangan gonta-ganti orang baru, begitu nanti pemimpin baru nanti gonta-ganti lagi. Nah, kasihan kan TKD. Selama ini mereka jaminkan mereka punya SK di koperasi untuk kredit sana kredit sini, untuk sekolah anak, biaya kebutuhan pokok, biaya kos, biaya minyak demoli dan lain sebagainya. Pada saat ini nasib mereka tidak tentu lagi. Lalu ketika mereka diterlantarkan oleh pemerintah, siapa yang menjamin nasib mereka? Nah, banyak perdebatan di media sosial, terjadi kekosongan hukum. Seperti media sosial WhatsApp, kita debat dengan apa? Terjadi kekosongan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah litigasi juga kami akan lakukan sampai ke Jakarta. Nah, kami minta jawaban dari somasi kami yang kami sampaikan kepada Bupati dan DPR, agar somasi itu akan kami tembuskan ke Jakarta. Baik kepada DPP Serikat Buruh, kepada Kementerian Dalam Negeri, dan seluruh kementerian lembaga terkait dengan ketenagakerjaan. Karena bagi kami, bagi Federasi Buruh, TKD inilah buruh, bukan elit, bukan ASN, bukan pejabat vertikal, tapi mereka itu adalah nomeder. Mereka masuk melalui pintu apa? Pintu depan, pintu belakang, atau pintu samping. Tetapi begitu mereka sudah mengabdi kepada bangsa negara dengan tugas-tugas administrasi, tugas-tugas fungsional, baik guru, tenaga medis, pekerja apapun di birokrasi, mereka sudah mengabdi kepada negara dan hak-hak mereka harus dilindungi oleh negara. Dan ironis kalau misalnya negara atau pemerintah daerah dalam hal ini melakukan pemecatan terhadap mereka atau pemberhentian, lalu kemudian nanti masuk lagi orang baru. Kebenaran apa yang terjadi di situ? Nah, itu kan mengorbankan nasib orang, ya kan, oleh kekuasaan. Oleh karena itu kami melihat kalau itu yang terjadi itu kejahatan kekuasaan. Kami buat tidak ribut ini daerah ini. Federasi Buruh buat tidak ribut ini daerah, dan rentan nanti masalah itu akan berlapis, bertubi-tubi. Setelah ini besok demo, besok lagi demo lagi. Begitu. Dan ingat, ini kota super premium, kota pariwisata. Jaga harga diri dari kota pariwisata. Jangan karena pemimpin, harga diri kota super premium ini tidak bagus. Cari cara, pejabat daerah itu cari uang. Itu, sudah latih itu TKD itu untuk mereka kerja profesional. Kalau mereka belum profesional, tingkatkan skillnya. Misalnya, yang belum bisa bawa mobil, ya ada kan BLK di sini, Balai Latihan Ketenagakerjaan. Latih mereka, tingkatkan skill, dan berdayakan mereka sampai di usia pensiunnya. Dan penuhi fasilitas-fasilitas sosialnya, seperti kartu jam sostek, sudah itu fasilitas jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan-jaminan kecelakaan kerja lainnya yang merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Kalau belum ada ruang regulasinya, ciptakan instrumen regulasinya melalui perda atau peraturan bupati. Jangan justru mengorbankan TKD yang selama ini sudah mengabdi kepada bangsa, negara, dan tanah air, khususnya daerah Kabupaten Manggarai Barat, yang dimana jumlahnya kurang lebih 3.000 orang. Kemudian hal yang lain bahwa kembalikan upah TKD 10 miliar 800 juta itu yang sudah dipotong selama 4 bulan. Karena itu hak TKD, hak buruh. Gitu. Kalau tidak dikembalikan, itu berarti bahwa ada indikasi pencucian uang. Uang mereka pakai, uang 10 miliar 800 juta itu dialir ke DPR, dialir ke kantor bupati dengan skema yang tidak jelas, dihambur-hamburkan begitu. Nah, supaya tidak ada persepsi seperti itu dari masyarakat, kembalikan uang itu. Karena untuk refocusing dana COVID, itu ada dana APBN yang digelontorkan melalui tim gugus tugas COVID-19. Ya, saya pikir itu dari penjelasan dari kami Federasi Buruh. Kami datang hari ini menuntut satu, TKD tetap dikerjakan. Dan mereka harus dikasih kontrak permanen. Gitu. Dan jaminan-jaminan sosial lainnya harus dipenuhi oleh pemerintah. Dan yang kemudian adalah ketika misalnya tuntutan kami ini demo, maka kami demo lagi besok. Demo lagi besok, demo lagi lusa, karena kami akan lihat perkembangannya. Karena demo ini sampai 3 hari. Itu. Hari ini, besok, dan lusa.
besok tidak ada perkembangan, lusa kami lapis lagi. Itu. Dan kami akan hadirkan masa dari kampung. Hadirkan masa dari kampung. Ini bukan terkait TKD, tapi ini moral publik. Moral publik yang diperjuangkan oleh Federasi Buruh DPC Manggarai Barat. Saya pikir itu penjelasan dari kami.